Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marata Alidaya dengan NIM 667021002 dari kelas 2E Statistika Sosial. Di sini saya akan mempraktekkan SPSS untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Awalnya kita harus mempunyai data yang sudah dimasukkan ke dalam Excel. Ini adalah data dari kuesioner. Jadi ada dua variabel, ada variabel X dan variabel Y. Variabel X ada 4 item, variabel Y ada 4 item, dimana menggunakan skala Likert, dimana sangat setuju bernilai 4, setuju 3, kurang setuju 2, dan sangat tidak setuju 1. Selanjutnya data dari Excel ini dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, kita pencet variabel view dulu, kita masukkan namanya dari X1 sampai X4 total X, Y1 sampai Y4 total Y, lalu pastikan dalam desimal ini harus 0 semua. Kita ke data view lagi. Selanjutnya kita melakukan uji pertama, yaitu uji validitas. Kita buka menu analyze, lalu submenu correlate, lalu bivariate, lalu yang pertama kita masukkan dulu X1, X2, X3, X4 dan total X ke dalam variabel kolom sini. Yang Y1 sampai total Y kita pindahkan. Jadi variabel X1 sampai total X kita masukkan, lalu jangan lupa centang persen, to tailed, dan flag significant. Lalu oke. Ini dia hasilnya. Diketahui bahwa nilai R hitung dari X1 ini adalah 0,747, X2 0,683, X3 0,770, dan X4 0,799. Dimana untuk melihat uji validitas kita harus tahu rumusnya, R hitung harus lebih besar dari R tabel. Karena kita menggunakan jumlah responden ada 50, maka kita harus lihat tabel ini, R tabel ini. Karena kita jumlah responnya 50 dan menggunakan tingkat signifikansinya itu 5%, maka ini bisa dilihat 50 ini 0,279. Nah, lalu kita lihat karena tadi 0,279, maka dikatakan variabel X1 sampai X4 ini adalah valid. Lalu bisa dilihat juga nilai signifikansi. Rumusnya itu jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan valid. Jadi nilai X1 sampai X4 ini adalah valid. Lalu kita menguji analyze yang variabel Y sama correlate, bivariate. Kita ganti yang variabel X sama total X, kita pindahkan ke sini, lalu masukkan Y1 sampai Y4 dan total Y kita masukkan sebelah sini. Jangan lupa persen, to tailed, dan centang flag. Oke. Ini adalah nilai R hitung dari variabel Y. Diketahui bahwa nilai variabel Y1 0,818, Y2 0,749, Y3 0,831, dan Y4 0,873. Dan diketahui juga bahwa keempat nilai ini dari Y1 sampai Y4 lebih besar dari nilai R tabel yang tadi 0,279, artinya valid. Dan nilai signifikansinya juga 0,00, artinya lebih kecil dari 0,05, artinya valid. Jadi dikatakan X1 dan dikatakan variabel X dan variabel Y ini valid dalam uji validitas. Selanjutnya kita ke uji yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Kita menu analyze, lalu submenu scale, lalu reliability analyze. Nah, jadi ini kita masukkan dulu X1, X2, X3, X4 ke item sini, lalu mode alpha, klik OK, muncul. Diketahui bahwa current batch alpha dalam variabel X ini sebesar 0,720, artinya lebih besar dari 0,6. Jika besar dari 0,6 artinya reliable. Jadi variabel X ini reliable. Lalu kita
langsung ke variabel Y, analyze, submenu scale, lalu reliability analysis. Lalu ganti ini yang variabel X, kita pindahkan. Situ masukin variabel Y1, Y2, Y3, Y4 ke bagian item. Modelnya sama alpha, klik OK. Diketahui bahwa Cronbach alpha dalam variabel Y ini sebesar 0,832. Artinya reliable karena 0,832 ini lebih besar dari 0,6. Jadi variabel X dan variabel Y ini dikatakan reliable. Selanjutnya kita ke ujian terakhir, yakni uji regresi. Sama analyze. Lalu kita pilih submenu regression. Lalu pilih linear. Nah, selanjutnya total X ini kita masukkan ke independent dan total Y kita masukkan ke dependent. Metodenya enter, habis itu kita oke. Nah, kita ke model summary. Jadi kita fokus ke R-square. Di sini nilainya 0,368. Jika dipersenkan ini sebesar 36,8%. Artinya apa? Artinya 36,8% variabel X ini mempengaruhi variabel Y. Dimana dalam 100% berarti sisanya yaitu sekitar 63,2%. Itu artinya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Selanjutnya kita langsung ke koefisien. Di sini kita bisa melihat uji hipotesis, di mana melihatnya dari T hitung. T hitung ini didapatkan sebesar 5,287. Mengingat hipotesis itu rumusnya T hitung harus lebih besar dari T tabel. Maka kita lihat dulu rumus mencari T tabel itu apa? Rumus mencari T tabel itu adalah DF sama dengan N kurangi K kurangi 1, di mana N itu jumlah responden 50 dan K itu jumlah variabel X kita. 50 kurangi 1 dikurangi 1 dari rumus berarti 48. Jadi kita cari ke kolom 48 dan kita menggunakan tingkat signifikansi 0,025, di mana ini sebesar 2,01063 jika dibulatkan 2,011. Kembali lagi. Karena tadi nilai T hitungnya 5,287 dan nilai T tabelnya 2,011, artinya T hitungnya lebih besar dari T tabel. Artinya ini tuh HA diterima dan H0 ditolak. Artinya ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya kita ke uji regresi. Uji regresi itu rumusnya Y sama dengan A tambah BX. A itu konstan, ini nilainya 5,210 dan ini adalah nilai B 0,601. Jadi rumus uji regresinya itu rumusnya itu Y sama dengan 5,210 ditambah 0,601X, dimana punya pengaruh positif. Variabel X ini mempunyai pengaruh positif terhadap variabel Y, dimana setiap kenaikan 1% dari variabel X akan mempengaruhi sebesar 0,601 dalam variabel Y. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.